Kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia. Kita berikan aplaus yang meriah. Selamat datang Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam rangka deklarasi Aliansi Wartawati Indonesia dan karena kebesaran Allah SWT, kita semua diberikan kesempatan hadir dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, atas nama Kementerian Sosial kami menyampaikan selamat kepada Aliansi Wartawati Indonesia yang saat ini melakukan deklarasi. Ini menjadi penting terutama bagi saya secara pribadi yang saya saat ini dibebani sebagai Menteri Sosial, karena dengan kondisi pandemi ini kita menjadi yang semula para ibu rumah tangga hanya menjadi ibu rumah tangga, tapi di masa pandemi ini menjadi berubah. Ibu rumah tangga menjadi seorang guru, ibu rumah tangga menjadi siapapun, bahkan kadang juga mungkin menjadi artis, karena kemudian anak-anaknya juga harus dijelaskan, harus mengerti semuanya seorang ibu rumah tangga. Demikian pula anak-anak kita, terus terang saya juga tidak tahu, saya padahal ngurusi 3,3 juta saat saya jadi wali kota, tapi terus terang saya sangat perhatian kepada anak-anak, karena saya percaya bahwa mereka lah nanti yang akan membuat negara ini menjadi besar atau tidak. Jadi berat memang kondisi ini. Karena itu saya percaya peran wartawati perempuan yang serasa, minimal sama pemikirannya itu dengan kaum perempuan yang lain, maka akan membantu terutama para kaum perempuan. Dulu tidak pernah bayangkan ada kemudian pengeluaran ekstra yang harus dikeluarkan oleh para ibu rumah tangga. Jadi kalau dulu hitungannya cuma belanja, kemudian untuk sekolah, bayar sekolah, saat ini harus beli masker, harus beli yang lain-lain, terutama untuk menghindari dari terpaparnya keluarganya dari pandemi. Jadi karena itu memang banyak sekali sebetulnya kalau peranan wartawati ini bisa dimaksimalkan, terutama bagaimana berbagi antar ibu rumah tangga, kemudian juga antar guru. Jadi pada waktu pandemi saya di Surabaya
saya mengajarkan guru-guru bagaimana nanti saat kita mau masuk sekolah. Saat itu sudah kita siapkan, karena saat itu Surabaya sudah tinggal 8, yang 10 gitu yang positif. Saya sudah mulai menyiapkan sekolah itu masuk. Tapi tiba-tiba kemudian ada libur panjang, naiklah lagi. Nah, ini harus disiapkan, karena kalau tidak maka anak-anak kita tidak tahu. Jadi pernah satu saat saling memakai masker anak-anak. Ditukar, aku tukar maskermu kok bagus ya. Itu karena tidak ada sama sekali bagaimana menjelaskan konsep ini. Sampai saya harus ngajari bagaimana nanti anak-anak datang. Kalau anak-anak datang kemudian biasanya mereka lari kan mengumpul bersama-sama. Kemudian tiba-tiba nggak boleh. Nah, ini harus ada proses yang mungkin wartawati perempuan ini akan sangat berperan, karena hal-hal detail yang selalu dipikirkan oleh kaum perempuan. Yang berikutnya, sekarang ini jam berapapun saya harus tahu, karena ada laporannya orang sakit semua dari seluruh Indonesia masuk ke saya. Jadi sakit ini tidak bisa bayar rumah sakit, semua sekarang masuk ke saya. Saya ya alhamdulillah juga gitu. Artinya saya bisa berbuat baik. Ya, cuman juga berat, karena kalau kemudian seluruh Indonesia maka kemudian bisa lapor ke Kementerian Sosial, karena bagi saya kalau saya sudah dilapori artinya saya tahu. Kalau saya diam saja nanti di akhirat saya juga bingung kalau ada pertanyaan itu. Jadi karena itu kenapa kemudian ini tadi, mohon maaf kalau terlambat, saya menyiapkan konsep bagaimana balai-balai ini bisa dapat menjadi rujukan untuk seluruh warga di wilayah itu, di wilayah atau sekitar itu, karena kami hanya punya 41 balai dan 5 badiklit yang akan kami siapkan semuanya untuk menangani permasalahan-permasalahan dari warga. Kemudian berikutnya adalah teman-teman wartawati ada masukan. Jadi tidak hanya kami memberikan, Kementerian Sosial memberikan bansos saja, tapi saya mencoba memberikan bantuan bagaimana pemberdayaan. Contohnya besok Rabu kebetulan saya ke Jambi, ke suku anak dalam, dan mungkin minggu depan saya akan ke NTT. Jadi selama ini, contohnya misalkan Bu, selama ini kalau kena erupsi gunung seperti apa di NTT? Ya, kenapa mereka minta bantuan seng? Bu, tiap tahun kami kena erupsi debu api yang setiap tahun kemudian seng kami rusak. Nah, saya harus komunikasi dengan para arsitek bagaimana supaya tidak membahayakan mereka, namun tidak setiap tahun harus terjadi kerusakan. Sehingga bagaimana mungkin mereka kemudian bisa lebih sejahtera hidupnya kalau setiap tahun harus mengurusi barang yang rusak. Nah, karena kena bencana, ini yang coba saya pikirkan. Kemudian juga bagaimana kami memberikan pemberdayaan. Contohnya saat saya komunikasi dengan para pengusaha di Jakarta, sapi itu 1 kilo 84 juta. Kemudian kita membeli sapi 13 juta. Ini warga di NTT sekarang saya coba sampaikan, kalau transportnya taruhlah sampai 50 juta dengan transport, berarti keuntungannya satu sapi 34 juta. Jadi ini yang coba saya pikirkan terus, makanya jadi menteri, karena begitu menangani miskin maka semuanya harus kami tangani, termasuk tadi bagaimana pengeluaran ibu rumah tangga bisa hemat karena adanya pandemi ini. Itu harus coba saya pikirkan sehingga contohnya misalkan sekarang lagi saya siapkan koperasi untuk di beberapa daerah
untuk bagaimana para ibu ini bisa mengakses kebutuhan hidup, kebutuhan pokok. Saya coba akan tangani penuh. Saya percaya bahwa tidak mungkin bagi Allah. Semua mungkin asal kita mau. Memang berat. Di awal-awal saya ngajari istrinya pemulung itu juga agak susah. Tapi alhamdulillah 1 minggu mereka bisa berubah. Dan sekarang ini mereka sudah bisa membantu untuk meningkatkan kehidupan keluarga. Jadi kalau pemulung saya pekerjakan, dia mendapat gaji 4 juta UMK, 4.800.000. Istrinya saya ajak usaha 1 hari, rata-rata keuntungan bersih itu 100.000, bahkan kalau Sabtu itu bisa 250 sampai 300.000. Mereka sudah dapat 3 juta plus suaminya 4.800.000, jadi sudah 7 juta. Artinya mereka sudah bisa hidupnya lebih baik. Jadi kalau itu rekan-rekan Wartawati bisa bersama-sama. Cuma sekarang ini memang saya lagi coba memetakan bagaimana menangani masalah-masalah. Silakan nanti kalau suatu saat kita akan bisa bicara bagaimana kita bisa mengajak kaum perempuan Indonesia untuk mereka bisa berdaya guna tanpa harus mengesampingkan keluarganya. Itu yang saya lakukan di Surabaya. Bu, mana bisa? Dan ternyata para ibu-ibu itu juga masih dan bersyukurnya kalau mereka punya usaha membesar, maka dia bisa merekrut ibu-ibu tetangga di sekitarnya. Dan itulah yang terjadi. Makanya di Surabaya ada kampung roti, ada kampung nastar, ada kampung lontong. Satu kampung itu bikin lontong semua. Sehari itu 82 ton. Sudah diekspor Pak ke Gresik, ke Sidoarjo. Itu saya kira maaf sekali yang kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Menteri, kami mengundang untuk kesediaannya. Selanjutnya akan membagikan bunga, dan bunga pertama kami serahkan kepada Ibu. Terima kasih. Iya, Terima kasih. terima kasih Bu Menteri sudah menyempatkan hadir di tempat yang berbahagia ini. Foto dong. Dan ini adalah gambaran bahwa yang sebesar-besarnya atas dukungan seluruh media yang hadir saat ini, dan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada panitia yang telah mendukung terselenggaranya acara ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi bukan hanya Bung Karno dan Bung Hatta yang bisa deklarasi sesingkat-singkatnya, tapi Aliansi Wartawati Indonesia juga mampu mencetuskan deklarasi dalam waktu sesingkat-singkatnya. mantap. Seperti yang dijelaskan tadi pembina Prof. Jimli Asidik, bahwa wanita itu tidak harus sama dengan laki-laki, tapi Awi ingin agar perempuan, khususnya jurnalis, mendapat kesetaraan hak dan kewajiban di Republik ini. Dari tercetusnya deklarasi, insya Allah Awi akan terus bersinergi mengawal program pemerintah dan tetap tidak keluar dari kode etik jurnalis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.